Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ada tamu spesial, momen spesial karena dua sosok misterius yang saat ini hadir. Eza Rafleza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satunya lagi adalah dari Geraha Mu'alaf, Pak Handoko. Pak Han, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah salah satu pengurus di Geraha Mu'alaf Channel. Nah, oke, saya tanya kepada Mbak Eza. Nah, Eza Rafleza ini sementara ini adalah sosok misterius. Nah, ini kita bongkar hari ini. Alhamdulillah ya. Jadi banyak orang penasaran. Ya. Kena culik ya? Ya, siapa Mbak Eza Rafleza ini? Ya. Di Eza Rafleza Channel karena channelnya ini eksis dan banyak menginspirasi banyak orang. Nah, ini bagaimana ceritanya? Mbak Eza dulu membangun channel ini, kok bisa akhirnya tertarik untuk ikut-ikutan? Apa motivasinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk para subscriber ya channel Eza Rafleza. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Karena berkat doa-doa mereka juga sampai sekarang channel tersebut masih aktif, eksis. Sebetulnya dari awal itu cuman cuman iseng aja. Karena saya pengen membahas itu masalah kisah para sahabat Nabi. Nah itu cuman kesininya ketika saya meneliti ketika banyaknya channel apologet Kristen yang membicarakan tentang mempelajari tentang Islamologi atau apa gitu. Nah di situ saya terinspirasi untuk itu. Jadi sebelumnya juga latar belakang karena udah ada di Arimatea dulu ya. Iya. Arimatea itu. Dulu aktif di Arimatea ya. Aktif. Baik, saya akan bertanya kepada kepada Geraha Mu'alaf ya. Geraha Mu'alaf, Pak Han, beliau adalah salah satu pengurus di Geraha Mu'alaf ini. Geraha Mu'alaf ini sekarang habis-habisan ya. Wih, amunisinya tiap hari gempur terus. Ini bagaimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulanya gini ya, Mas Ipong ya, Geraha Mu'alaf itu terinspirasi dari Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid yang memang bergerak di bidang membina para mu'alaf ya. Awalnya di situ. Dan kami dan memang bersama teman kami itu sangat peduli itu. Ya contoh ya, sebelum Geraha Mu'alaf itu muncul begitu, sebenarnya kami ya teman kami yang sahabat kami yang namanya Gus Imron itu sudah mempunyai wawasan ke depan tentang itu. Bahkan 3 tahun yang lalu itu paham nanti kira-kira kalau kita itu tidak eksis di dunia YouTube ya, kita itu akan tertinggal. Betul sekali. Tapi selama itu kami masih menangani para mu'alaf dan membina mu'alaf itu memang di tempat kami juga mempunyai gerai sendiri, cuma nggak besar, cuma hanya 1 rumah yang berlantai 2, dan kami mendirikan gerai mu'alaf itu memang karena terinspirasi dari para mu'alaf itu yang tidak terurus. Nah akhirnya itu timbulnya kami dirikan Yayasan Pembina Mu'alaf atau Tauhid itu dari teman-teman yang berada di dalam admin dialog lintas agama, yaitu tempatnya dialognya Pak Edi Prajitno itu. Akhirnya kami itu bentuk Yayasan Pembina Mu'alaf itu, dan kami langsung terjun dan menangani itu, dan bahkan kami peduli sekali waktu itu
kira-kira 4 atau 3 tahun yang lalu bahkan ada pemurtatan di daerah Malang, daerah Donomulyo itu kami selalu tampil di situ. Alhamdulillah mereka yang hampir 100% itu murtad dan akhirnya mereka sudah kembali ke Islam meskipun tidak 100%. Tapi alhamdulillah kira-kira sudah 80% lah, karena sudah di sana itu ada bersama teman-teman dirikan sekolah. Ya. Ya. Ya, di situ. Kemudian mengenai channel Geramu Alaf itu ya terinspirasi dari saudara kami yaitu Gus Imron itu kami dirikan. Kami nggak nyangka bahwa channel itu memang sudah ada, cuma hanya sekitar mu'alaf. Kemudian kami buat channel itu, bagaimana kami berpikir itu bahwa para mu'alaf yang ada di Indonesia itu dan kaum muslim yang bersatu, yang peduli itu bisa bersatu di Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid dengan nama Geramu Alaf. Dan alhamdulillah meskipun waktu itu tidak maksudnya itu bukan pakar-pakar kristolog di situ, tapi kami awal di situ kami bentuk pertama waktu itu adalah 2 channel. Ternyata peminat dari itu ternyata juga teman-teman yang ada di grup itu dari berbagai kota di Indonesia ya, seperti kayak Makassar, Manado, Bandung, Jakarta, bahkan Maluku, bahkan Aceh itu bisa bergabung di sini. Dan alhamdulillah Geramu Alaf bisa eksis, bahkan bisa dikenal masyarakat Indonesia, bahkan teman Singapura, di Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan bahkan saya beberapa hari yang lalu juga ditelepon dari teman di Amerika juga, Masya Allah. dan Eropa. Dan waktu itu juga saya kok dikasih link, ada temen yang dari Jerman minta bimbing tentang Islam. Kemudian kami melalui WhatsApp kami bimbing itu, dan alhamdulillah dia Bersyahadat. Iya, bersyahadat Dari Jerman. dari Jerman juga. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan Ya. ini Geramu Alaf ini menjadi besar karena bukan hanya dari kita, tapi juga dari dukungan teman-teman yang ada di berbagai kota di Indonesia. Alhamdulillah. Oke. Yaitu sehingga selama ini eksis dan semakin berkembang. Oke. Baik, Mbak Eza ya. Eza Rafleza Channel ini karakteristiknya saya lihat berbeda. Jadi pelakunya ini nggak ada gitu kan, disembunyikan. Siapa ini yang jadi monolog, kemudian berisi tentang slide-slide ya, slide-slide yang disampaikan dengan narasi-narasi yang berupa sound gitu ya, back sound seperti itu. Nah itu nggak tertarik untuk bikin video-video yang kemudian tampil orangnya begitu. Nah ini adalah eksklusif sebenarnya di Hagia Sophia ini. Eza Rafleza tampil orangnya ini eksklusif, nggak pernah mau. Alhamdulillah kita culik ya, siang ini kita culik ya, sampai nangis-nangis beliau akhirnya duduk di sini. Nah gimana, nggak tertarik untuk tampil ya? Kesannya itu kalau di channel saya tuh monolog ya. Iya. Nah, monolog. Jadi sebetulnya apa sih artinya sosok gitu loh. Iya. Jadi mending apa yang saya sampaikan itu yang bisa tersampaikan kepada mereka gitu. Ilmu yang saya share sedikit banyaknya itu bisa berfaedah sama orang, bisa ditangkap. Jadi saya berusaha bagaimana membawakan materi itu untuk menjawab fitnah-fitnah atau klaim-klaim, biar mereka paham, bisa menangkap dengan mudah apa yang saya paparkan gitu. Kalau misalkan slide-slide ya mungkin itu untuk lebih ke Mempermudah. Iya, maksudnya lebih menarik aja gitu. Iya. Biar Iya. Oke. Nggak takut banyak musuh. Ya Biasanya alhamdulillah kan, karena di konten saya itu bukan menyerang ya, tapi menjawab gitu. Oh. Menjawab oke. semua fitnah. Jadi saya tidak pernah menyerang mereka dengan topik, malah justru saya menjawab segala tuduhan itu. Tuduhan klaim-klaim dari channel-channel apologet Kristen.
Oke, baik. Pak Han, saya pindah ke Ya, Pak Han, ke ya. Geraha Mu'alaf. Saya melihat ini Geraha Mu'alaf ini lebih cenderung dari reinkarnasi grupnya AWF ini. Murid-murid dari Pak Kiai Haji Abdullah Wasi'an ini kemudian akhirnya reinkarnasi menjadi Geraha Mu'alaf. Apakah betul atau bagaimana? Ya, memang hal ini adalah secara kebetulan saja. Kebetulan ada beberapa teman yang di AWF itu juga yang ikut juga mengembangkan YPM dan juga menjadi pengurus YPM, juga mengembangkan Geraha Mu'alaf. Namun AWF tetap eksis, dan bahkan AWF sudah punya gedung yang berlantai 3, bisa ditempati, bisa dipakai untuk apa-apa di situ. Dan juga Geraha Mu'alaf ini karena backgroundnya adalah semuanya itu adalah para kristolog, dan ini channel Geraha Mu'alaf ini sebagai ladang dakwah bagi kita, bagi terutama mu'alaf yang kami bina dan para mu'alaf yang berada di Indonesia bisa berdakwah di Geraha Mu'alaf itu. Ya, oke. Baik, pindah lagi ke Eza Rafleza Channel. Lawan tanding paling atraktif siapa sementara ini? Lawan tanding ya. Siapa ya? Yang sering jawab, tanya, jawab, artinya saling tanding diskusi begitu. Jadi ada beberapa sih, kalau misalkan saya menjawab beberapa fitnah itu saya pasti fokus ke orang itu. Iya. Jadi sampai ke akar-akarnya apa sih yang dipermasalahkan. Iya. Cuman yang apa sih yang paling seneng itu nggak benci ya, paling seneng itu nanggepin kayak Om Deki, ya. Om Deki Gadas, Deki atau Gadas, ya. channelnya Verbum Veritatis, atau Om Gracia Pelo, karena dia membahas Islamologi ya, Al-Quran atau buku-bukunya gitu, panduan-panduan buku seperti Ahmad Qalafullah, Qisasul Anbiya kayak gitu. Oke. Menurut Mbak Eza, ini mereka ini lawan tanding ini berat atau mereka dari sisi keilmuan hanya biasa-biasa atau bagaimana? Ya Masya Allah, kalau mengenai ilmu mereka yang mungkin sama seperti apologet Islam lainnya gitu. Iya. Jadi kita menilainya bukannya mereka tahu, tapi belum paham aja, belum paham ini loh maksudnya. Jadi kadang mereka salah tangkap, misunderstanding dengan apa yang mereka baca di buku gitu. Kadang mereka belum mengerti, tapi mereka langsung mengklaim padahal penjelasannya nggak seperti itu. Oke, baik. Pindah lagi ke Geraha Mu'alaf ya. Apa pendapat Pak Han ya mengenai maraknya proyek pemurtadan umat Islam saat ini? Ya, gara-gara itulah salah satunya ya kami sangat peduli ya. Geraha Mu'alaf itu harus dibangun. Geraha Mu'alaf itu harus besar. Untuk apa itu? Karena untuk menaungi para mu'alaf dan untuk bisa berdakwah kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, bahwa Islam itu adalah indah, bahwa Islam itu adalah benar, bahwa Islam itu adalah bukan agama teroris, bahwa Islam itu adalah memang mengajarkan kebenaran, sopan santun, dan hukum-hukum yang sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan manusia yang difirmankan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Pak Eza, Ya. Ada orang yang ngefan banget nggak, netizen ya, yang ngefan minta ketemu lah, apalah gitu. Macam-macam sih. Macam-macam. Jadi ya alhamdulillah mereka respect, tetapi lebih banyak yang ke positifnya. Lebih banyak mereka apa ya, bisa menangkap apa yang saya paparkan di video gitu. Jadi sebetulnya itu sudah sebuah anugerah buat saya sendiri gitu loh. Doa-doa mereka ketika saya menyampaikan sebuah kajian dalam video monolog saya, itu mereka kebanyakan mendoakan gitu. Itu udah lega, kadang bisa membuat saya berkaca-kaca gitu. Masya Allah. Oke. Ke depan ini pertanyaan terakhir ya. Ke depan ini Eza Rafleza mau ngapain? Mau pulang. Oh, enggak, maksudnya ini ada rencana baru lagi, planning baru atau gimana?
Ya sementara ini tetap membuat video monolog dan insya Allah nanti juga membantu Geraha Mu'alaf ya untuk lebih eksis. Karena kita ada program Pak Han ya, ada program gitu untuk pembebasan lahan. Insya Allah didoain aja. Kita akan buka pondok pesantren di Wonosalam gitu. Di Wonosalam. Bisa dijelaskan lebih benar, detail? Benar, itu Mas Ipung ya. 2 minggu yang lalu kita itu Geraha Mu'alaf itu sudah mengikat dari si pemilik tanah, yaitu seluas tanah 6 hektar. Iya. Karena apa, pondok pesantren itu harus berdiri karena memang itu dari desakan dari masyarakat Indonesia, terutama dari para mu'alaf yang melihat mu'alaf itu yang memang waktu itu yang kami amati itu tidak sesuai, tidak diperlakukan dengan layak. Setelah mu'alaf dia itu mau kemana, setelah mu'alaf tidak ada pembinaan ya. Namun di Surabaya itu ada pembinaan, namun jangka panjangnya pun itu juga nggak akan cukup karena memang itu kecil, sehingga kami timbul ingin membangun pondok pesantren yang cukup besar itu juga dari desakan dari masyarakat. Dan insya Allah harapan kami nanti itu juga karena besarnya lahan itu dipakai juga ada yang namanya BLK ya di situ ya, guru latihan kerja, sehingga para pondok pesantren dan para mu'alaf itu bisa diajari bagaimana berwirausaha. Contoh ya, kami di sana kan lahannya besar, bisa bercocok tanam, bisa beternak ya, di situ bisa kambing atau lahan ternak lele atau ayam, yang sehingga setelah bisa tetap akan kami modali untuk kembali ke masyarakatnya masing-masing itu. Dan juga Geraha Mu'alaf itu nanti ya apabila kita bangun itu ya harapan kami juga menjadikan pusat ya singgahan semuanya teman yang ada di berbagai kota di Indonesia bisa mampir dan bisa belajar apa di situ. Tentunya belajar tentang Islam, yaitu Al-Qur'an ya. Bahkan nanti kami juga datangkan di situ guru-guru yang paham bahasa Yunani dan Ibrani dan bahasa Arab, kita kaji bersama. Itu harapan saya nanti ya. Jadi harapan saya nanti itulah akan menjadi pusat ya teman-teman, bahkan para mu'alaf dan para yang belajar tentang Islam dan agama lain di Geraha Mu'alaf yang akan kami tempatkan di Wonosalam Jombang itu. Ya, bagi masyarakat muhsinin yang hendak mensupport untuk pembangunan pondok pesantren ini kemana? Maaf Mas Bung. Ke rekening mana maksudnya? Yang mau support? Ya ini maaf teman-teman ya. Karena ini memang Geraha Mu'alaf ini ada proyek besar dan mohon dukungannya kepada teman-teman muslim dan mu'alaf yang berada di Indonesia dan di luar Indonesia, termasuk negara tetangga, untuk mendukung proyek kami ini sehingga proyek kami ini segera terwujud, maksud saya begitu ya. Nah, rekeningnya di sini tentu ada di rekening Yayasan Pembina Mu'alaf atau Geraha Mu'alaf, yaitu Bank Mandiri Syariah ya 11888 atau 84 kali 93 kali 5. Itu adalah rekeningnya Geraha Mu'alaf. Dan insya Allah amanah sekali ya, karena apa yang mereka sumbangkan, apa yang mereka bantukan kepada kami itu adalah murni untuk membantu para umat dan untuk pembangunan Geraha Mu'alaf. Dan insya Allah dari Geraha Mu'alaf sendiri dan pengurusnya itu bukan hidup dari Geraha Mu'alaf atau Yayasan Pembina, tapi bagaimana kami menghidupi Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid dan Geraha Mu'alaf itu. Begitu Mas Ibu. Ya, Masya Allah ya. Jadi fenomena baru ini,
fenomena baru di kalangan umat Islam, ada namanya wadah ya. Ya. Wadah baru, wadah kristologi ya. Ya. Yang dimana orang-orang ini berdakwah untuk mengcounter ya berbagai macam jenis serangan pemurtadan, dan saya melihat itu para kawan-kawan ya yang bergerak di bidang ini itu seperti tidak ada waktu, maksudnya seperti tidak ada waktu yang tidak termanfaatkan untuk dakwah gitu. Dan mereka seakan-akan tidak butuh uang, padahal mereka ini kerjanya ya macam-macam. Ada yang mohon maaf sampai berdagang itu apa adanya, tapi untuk berdakwah, untuk mencegah pemurtadan ini luar biasa saya lihat. Dan tidak ada satupun ya niat untuk terkenal, tidak ada ya. Tidak ada ya. Bahkan ya. saya banyak di belakang layar daripada muncul di layar Gerah Mu'allaf itu. Ya, tidak ada satupun niatan untuk terkenal. Jadi kita ini semuanya berniat untuk karena Allah lillahi ta'ala ya. Insya Allah begitu. Baik. Terima kasih atas kehadirannya, sangat senang sekali. Jadi selama ini yang masyarakat penasaran dengan siapa itu Zaraf Leza dan siapa di balik Gerah Mu'allaf ini datang pada hari ini. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira telah menonton. Kami ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.